Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Banyumas TV yang saya muliakan, yang semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, keberkahan, kesehatan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang mulia ini, wabil khusus setelah kita melaksanakan saum Ramadan, bahwa saum Ramadan adalah bulan pendidikan, maka kami berdoa, kami berharap semoga amal ibadah kita semuanya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Pemirsa Banyumas TV yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini tema yang kita akan membahas bersama-sama, belajar bersama-sama adalah akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Syahrut Tarbiyah kemarin, kita dibiasakan yang pertama adalah membuang sifat-sifat yang tidak baik. Tidak boleh marah, kita buang di bulan Ramadan. Tidak boleh berdusta, kita buang. Tidak boleh bertengkar, pokoknya yang jelek kita buang, ya, kita buang. Kemudian itu disebut dengan, kalau huruf hijaiyahnya ada alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Nah, kho, takholli, membuang. Kemudian bulan Ramadan kita memperbanyak amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan mulia. Kita mengisi bulan Ramadan dengan amal yang mulia, kebaikan. Iktikaf, tadarus, berbuat baik, semua amal kebaikan. Namanya tahalli tadi ya. Maka keluar bulan Ramadan harapannya adalah tajalli. Sifat yang kita rengkuh setelah kita di-training oleh bulan Ramadan sebagai bulan pendidikan, maka ciri pendidikan yang berhasil ada buahnya. Buahnya yaitu tajalli yang ada 11 bulan mendatang adalah isinya kebaikan, kemuliaan, keluhuran akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia, contoh yang sempurna adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sekelumit bagaimana perilaku akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dinyatakan di sana oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diabadikan, itu dicatat di dalam Al-Quran. Kita baca surat Al-Ahzab ayat ke-21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal
akhira wa dzakarallaha katsira. Allah mencatat, Allah memuji. Laqad, sungguh di sini ada huruf lam, ada huruf qadnya. Lamnya artinya juga sungguh-sungguh, qad juga artinya sungguh-sungguh. Jadi harusnya kalau ditulis 4 kali itu sungguh-sungguh, sungguh-sungguh ya. Tetapi karena kata ya pengulangan dalam satu kalimat dianggap tidak efektif, maka dalam bahasa Indonesia di eliptik. Maka kita lihat terjemahannya dalam bahasa Indonesia, terjemahan Debak, sesungguhnya. Nah, gitu. Padahal di situ ada huruf lamnya yang artinya sungguh-sungguh, ada huruf qad yang artinya juga sungguh-sungguh. Itu di eliptik sehingga sesungguhnya. Jadi sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Nah, ini yang memuji, yang menulis, yang menuliskan, yang diabadikan dalam Al-Quran. Kita baca bersama, siapa sesungguhnya yang memiliki akhlak yang mulia. Maka di sini dijelaskan sesungguhnya ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah, contoh teladan yang sempurna ya. Rasulullah sebagai bapak, maka bagaimana perilaku bapak yang seharusnya. Maka nanti muncullah pribadi Rasulullah sebagai seorang bapak yang bagaimana mendidik, mengajari kepada anak-anaknya. Rasulullah sebagai seorang pedagang, ya, maka pedagang yang baik, pedagang yang jujur, ya, maka Rasulullah juga menampilkan pribadinya sebagai pedagang yang jujur. Rasulullah sebagai kepala negara, ya, sebagai khalifah, ya, maka Rasulullah juga di situ muncul sifat-sifat teladan yang mulia. Rasulullah juga sebagai seorang guru. Nah, maka nanti ditampilkan bagaimana pribadi guru yang dirindukan, yang dicintai oleh para murid-murid, para sahabatnya. Ala kulli hal, dalam semua aspek pribadi Rasulullah menjadi teladan yang sempurna, yang tidak ada celah kekurangannya. Maka di sini diabadikan, dinukilkan dalam surat Al-Ahzab, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Atau kita lihat di sini adalah di eliptik menjadi sesungguhnya. Pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada contoh teladan yang sempurna. Nah, karena kemarin kita sudah dididik, bulan Ramadan adalah bulan pendidikan, maka pendidikan yang berhasil adalah pendidikan yang ada namanya hasilnya, ya, hasilnya adalah diantaranya akhlak mulia. Nah, kita akan mengaca pada pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat ini dijelaskan lebih lanjut. Ya. Nah, kita kutipkan salah satu tafsir dari tafsir Ibnu Katsir. Ayat tadi dijelaskan, hadhil ayah al-karimah aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat ini menjadi dasar, menjadi pangkal, dasar yang kuat, dasar yang menjadi hal yang sangat penting agar kita mengikuti petunjuk, meneladani apa yang ditampilkan, apa yang di hasil dari Ramadan itu ditampilkan dalam akhlak mulia kita, yaitu pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
dalam semua keadaan, dalam semua hal, dalam semua perilakunya, maka kita diperintahkan untuk meneladani. Walihada umiron nas bit ta'asi bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memerintahkan agar kita meneladani pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah sendiri yang memuji, yang mengabadikan bahwa pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedemikian agung, sedemikian besar ya. Bahkan dalam surat yang lain, ayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diabadikan memiliki akhlak yang mulia ya, yaitu suratnya surat Al-Qalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh benar-benar memiliki budi pekerti, memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Bagaimana akhlak Rasulullah dan kita dianjurkan untuk mengikutinya, kita ikuti setelah jeda iklan berikut ini. Televisi yang dirahmati Allah, berbahagia sekali pertemuan hari ini kita membahas tentang hasil training pendidikan di bulan Ramadan. Adalah 11 bulan mendatang, isinya adalah kebaikan atau tajalli untuk mengaca bagaimana pribadi yang sempurna. Kita diminta, dianjurkan, ditekankan untuk mengaca pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu saat ada ini kisah pengakuan dari seorang anak yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menggambarkan bagaimana pribadi Nabi dalam keseharian. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, maka sesampainya di Madinah banyak orang yang membantu, berlomba-lomba untuk membantu perjuangan, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat, sehingga dikenal dengan ada muhajirin, orang yang hijrah, kemudian ada orang yang namanya ansor ya, menolong saudara-saudaranya yang tadi hijrah. Orang berlomba, maka ada seorang wanita yang kemudian dia tidak punya harta tetapi hanya punya anak kecil ya. Anak kecilnya itu bernama Anas bin Malik ya. Anas bin Malik, maka wanita tadi kemudian menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami hanya punya anak kecil, yaitu Anas ini, maka jadikan Anas, anak kecil ini sebagai pembantu, sebagai pelayan engkau ya Rasul. Kami membantu, harta tidak punya, tetapi jadikan Anas kecil ini sebagai pembantu engkau. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi kemanapun ya, anak kecil ini yang namanya Anas ya, maka kemudian selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah mau berwudu, maka Anas yang anak kecil ini kemudian mengambil tempat wudunya Rasulullah, kemudian memberikan air wudu, sehingga Anas secara langsung melihat
pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keseharian, ya, dalam keseharian. Kemudian dari kecil mengamati pribadi Rasulullah yang sangat begitu lengkap, dari urusan ibadah, urusan masyarakat, urusan pribadi, urusan keluarga. Anas karena menjadi khadim, menjadi pembantu pelayan Rasulullah, maka beliau melihat, mengamati hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selama 10 tahun beliau berkhidmat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pengakuan dari Anas, ya, bahwa selama kami hidup bersama Rasulullah, saya sebagai pembantunya, saya belum pernah mendengar Rasulullah berkata, mengapa kamu tidak berbuat seperti ini. Belum pernah keluar dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia perkataan yang menyakitkan, perbuatan yang menyakitkan kepada pribadi Anas kepada pribadi sahabat Anas radhiyallahu an. Maka dalam kisah kemudian, karena Anas hidup bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kelak Anas ini menjadi pribadi yang dididik langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memiliki kesan begitu mendalam bagaimana pribadi Nabi. Satu saat ketika Anas waktu kecil diminta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sesuatu hajat, diperintahkan ke daerah sana untuk mengambil atau untuk satu keperluan. Mungkin kalau dalam bahasa kita, anak kecil diperintah ketemu dengan anak kecil dengan teman-temannya, maka perintah orang tua itu biasanya menjadi terabaikan. Dia bersama dengan teman-temannya, termasuk juga Anas, ya begitu ya, Anas. Akhirnya apa yang terjadi? Perintah titah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sementara ditangguhkan oleh Anas karena melihat teman-temannya itu sedang bermain, maka Anas kemudian bergabung dengan teman-temannya. Lama waktu yang ditunggu, Anas tidak muncul, tidak pulang, tidak datang, maka Rasulullah menyusul gerangan apa yang terjadi. Oh, ternyata Anas diperintah, ternyata Anas yang anak kecil waktu itu ternyata bergabung dengan teman-temannya. Pemirsa Banyumas Televisi yang dirahmati Allah, kita seringkali mengacak, melihat, menyaksikan. Karena orang tua begitu marah, perintahnya diabaikan, boleh jadi dia menjadi kalap. Jadi kalau kita merintahkan, kita melihat anak diperintahkan oleh orang tua kok diabaikan, maka mungkin kita datang, anak tersebut sedang bermain, mungkin dijewer, ya, mungkin dimarahi, atau datang kita membawa air ditumpahkan. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak marah, ya, melihat pola tingkah anak kecil yang namanya Anas. Maka Rasulullah berada di belakang Anas, maka kemudian dipegangnya pundaknya, kemudian Anas membalikkan badan, ternyata di belakangnya ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tersenyum, kemudian bertanya, wahai Unais, ya, wahai Anas, apakah perintah saya sudah dilaksanakan? Nah, ternyata belum, karena tadi bergabung dengan teman-temannya. Maka Rasulullah hanya tersenyum. Pemirsa Banyumas Televisi yang dirahmati Allah, ternyata Rasulullah tidak marah. Seringkali kalau kita marah, maka rusaklah jiwa anak tersebut. Rusaklah namanya kortek anak tersebut. Maka jangan sampai kita memarahi anak-anak kita, karena anak-anak yang dimarahi itu nanti menjadi luka. Rasulullah termasuk orang yang tidak pernah marah, sehingga ini kesan Anas radhiyallahu an bahwa Rasulullah tidak marah walaupun dia salah, tetapi hanya dengan membetulkan.
Untuk selanjutnya kita ikuti setelah iklan berikut ini. Pemirsa Banyumas Televisi yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya istri beliau yang mulia Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya bagaimana sih akhlak pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena kita sudah dididik bulan Ramadan, yang negatif kita buang, yang jelek-jelek kita buang, kemudian yang baik kita input di dalam diri kita, maka sesungguhnya akhlak itu terpancar dari hati yang bersih, ya. Al-khuluqu da'iyatun halun lin nafsi da'iyatun ila af'aliha. Jadi karena kebersihan rohani kita, kebersihan hati Rasulullah, spiritualitasnya bersih, maka tadi kata-katanya tidak pernah menyakitkan, lisannya tidak pernah menyakitkan, hatta pun kepada pembantu anak kecil tadi yang namanya Anas. Maka ditanya seperti itu, maka jawaban dari Aisyah radhiyallahu anha, akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran apa yang menjadi sesuatu yang dihindari, yang dicela, ya, dalam Al-Quran, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggalkan terlebih dahulu, sudah menjauhi terlebih dahulu. Misalnya dalam Al-Quran agar kita dilarang menyakiti, ya, mencari-cari kesalahan, agar kita dilarang untuk suudzon, maka Rasulullah sudah lebih dahulu melaksanakan. Kalau dalam Al-Quran mengandung pujian, perilaku yang baik, maka Rasulullah sudah terlebih dahulu mengamalkannya. Jadi apa yang dituliskan dalam Al-Quran, maka sudah dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebut akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Entah demikian, ya, Rasulullah sempurna akhlaknya, dosa-dosanya yang telah lalu sudah diampuni, dosa-dosa yang akan datang juga sudah diampuni. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun senantiasa berdoa agar tetap diberikan akhlak yang mulia. Kita lihat di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan yang sempurna berdoa kepada Allah agar tetap diberikan akhlak yang mulia. Salah satu doanya kita baca, barangkali pemirsa Banyumas TV menyimak, kita lihat di sini. Kita kutipkan, Rasulullah berdoa sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak, dari amal, dari hawa nafsu yang mungkar, sesuatu yang jelek, maka Rasulullah berlindung agar jangan sampai memiliki perilaku yang jelek. Tadi sudah direkam oleh sahabat Anas radhiyallahu an, yang waktu kecil Rasulullah tidak pernah terlontar dengan kata-kata yang jelek, menghardik, mencubit, apalagi menyakiti. Ini Anas radhiyallahu anhu. Karena begitu mendalamnya Anas bersama Rasulullah, maka Rasulullah pernah berdoa juga agar Anas, sahabat Anas ini,
diberikan keluasan ilmu. Sehingga dalam periwayatan hadis, sahabat Anas ini termasuk peringkatnya peringkat orang yang paling banyak meriwayatkan hadis setelah sahabat yang lain, Ibnu Umar, Abu Hurairah, kemudian Anas, kemudian sahabat-sahabat yang lain. Anas juga diberikan namanya kekayaan yang banyak sehingga bisa membantu orang lain. Bahkan Anas juga dengan keberkahan doa hidup bersama Rasulullah yang meneladani sifat-sifatnya, dia diberikan umur yang panjang. Maka oleh karena itulah ketika kita ingin hidup mulia, bahagia di dunia wal akhirah, maka kita juga meneladani apa yang ditampilkan oleh pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa yang selanjutnya ada di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Jadi tadi Rasulullah contoh teladan yang sempurna diabadikan dalam Al-Quran, pun entah demikian Rasulullah tetap bermohon kepada Allah agar diberikan akhlak yang mulia. Doa yang kedua dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah berdoa, Allahumma dini li ahsanil akhlaki la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Jadi ini kita mohon diberikan akhlak dan diberikan kekuatan agar kita bisa menerapkan akhlak yang mulia. Apalagi di saat-saat ini ada periode dalam sosiologi zaman setelah modern namanya postmodern. Maka ada fase disebut dengan post-truth ya, atau tercerabut yang baik dianggap menjadi tidak baik. Yang tidak baik orang terbalik menjadi yang tidak baik malah menjadi baik. Nah, maka kita bermohon seperti yang diteladankan oleh Rasulullah, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, berilah kepada kami akhlak yang baik, dan sesungguhnya yang tidak ada yang dapat menunjuki, tidak ada yang dapat memberikan kekuatan kecuali Engkau. Jauhkanlah dariku akhlak yang jelek. Sesungguhnya tidak ada yang dapat memberikan petunjuk, kekuatan untuk menjauhi akhlak yang jelek itu kecuali Engkau. Ini menunjukkan bahwa pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang begitu agung, sangat membutuhkan Allah, pribadi yang lembut sehingga beliau yang sudah akhlaknya sempurna tetap bermohon kepada Allah. Dalam bahasa lain kita disebut dengan orang yang andap asor, orang yang rendah hati. Orang yang andap asor, orang yang rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati, nanti dipuji oleh Allah sebagai hamba Allah yang maha pengasih, dan tempat baginya adalah dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana Allah juga menjelaskan di dalam surat namanya Al-Furqan, nanti dibaca pada 15 atau 16 ayat bagian yang terakhir. Allah berfirman di sana, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa ibadur rahman, ciri hamba-hamba Allah yang maha pengasih adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu orang yang berjalan, orang yang hidup di dunia dengan cara andap asor, dengan cara rendah hati. Nah, bagaimana rendah hatinya Rasulullah tadi? Walaupun Rasulullah sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, yang akan datang, beliau pun semakin
bermunajat kepada Allah agar diberikan akhlak yang mulia. Yang ketiga, doa selanjutnya masih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nanti bisa memilih mana yang mudah, semuanya mudah, karena juga kalimat-kalimatnya adalah kalimat yang dimudahkan untuk dihafal. Di sini Rasulullah juga berdoa, hadis yang selanjutnya, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, ya, berilah jiwa kami atau berilah ketakwaan kepada kami. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Sucikanlah jiwa kami agar apa? Karena dengan jiwa yang bersih tadi maka akan memancarkan kepada perilaku yang bersih. Tadi pribadi Rasulullah begitu indah, begitu menawan, kalimat-kalimatnya tidak menyakitkan, bahkan membuat orang itu menjadi damai, bahagia, terselamatkan. Rasulullah berdoa, ya Allah, ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha memberikan sifat-sifat kesucian dan ketakwaan, maka berilah kepada kami. Ini Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan dalam hadis yang panjang ya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli ila akhirih. Ini doa-doa yang sangat panjang yang menunjukkan bahwa Rasulullah memiliki pribadi yang sempurna, tetapi juga beliau tidak pernah meninggalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bermohon agar terus dan menerus diberikan kemuliaan. Oleh karena itulah kita juga setelah bulan Ramadan sukses dalam artian adalah bagaimana 11 bulan mendatang isinya adalah kebersihan hati, kemuliaan tutur kata kita, mudah kita membantu kepada orang lain, membuat kedamaian, sekaligus juga kita bermohon agar Allah senantiasa membersamai diri kita, yaitu dengan kemuliaan akhlak kita. Untuk selanjutnya ada yang lewat, kita ikuti setelah pesan berikut ini. Pemirsa Banyumas Televisi yang dirahmati Allah, untuk bagian terakhir, apa pentingnya akhlak mulia bagi seorang muslim, bagi seorang yang sudah dididik bulan Ramadan. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa orang yang berakhlak mulia itu bisa melampaui martabatnya, derajatnya orang-orang yang ahli ibadah. Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajata shaimil qaimi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwa orang yang mukmin yang memiliki akhlak mulia, maka dia bisa melampaui derajat atau martabat orang-orang yang ahli saum, ahli puasa, ahli tahajud. Dalam riwayat yang lain, bahwa ada seorang, ini dikisahkan di hadis demikian, riwayatnya masih Imam Ahmad. Jadi orang yang akhlaknya baik, maka kebaikannya itu akan melampaui ahli ibadah. Jadi ada seorang ibu, ibu tersebut dikenal sebagai abidah. Kalau siang hari dia puasa,
Kalau malam hari dia tahajud, dikenal ibadah secara langsung atau disebut dengan vertikalnya sangat baik, dikenal dengan ahli ibadah. Tetapi pengakuan tetangga orang lain, dia juga suka menyakiti tetangga yang lain. Ya. Inna fulanah yulkaru min kasrati sholatiha, ya wasiyamiha wasodaqotiha. Tetapi dia juga tu'zi jironaha, tetapi dia menyakiti tetangganya. Jadi orang lain menjadi tersakiti oleh lisannya, tersakiti oleh tangannya, tersakiti oleh perilakunya. Harusnya tadi kita sudah baik kepada Allah, harusnya juga baik kepada orang lain. Maka Rasulullah dalam hadis ini menjelaskan, hiya finnar, wanita yang ahli ibadah itu karena dia juga ternyata menyakiti orang lain, maka dia menjadi pahalanya itu korup, ya. Pahalanya itu menjadi tergerus sehingga menyebabkan hiya finnar, masuk ke dalam neraka. Maka orang tersebut melaporkan, berkisah, ya Rasulullah, ya, fa inna fulanah, ini ada wanita sholatnya tidak seperti ahli tadi, yang ahli puasa, ahli sholat, sunahnya banyak sekali. Ini yang wajib-wajib saja, ya. Dikenal sebagai orang yang tidak seperti yang wanita tadi yang ahli ibadah, tetapi ini biasa-biasa saja. Tetapi dengan tetangga itu baik. Maka Rasulullah SAW, hiya fil jannah, maka tempatnya dia di surga. Kenapa? Karena pahalanya tidak korup, ya, pahalanya tidak dikurangi. Jadi ketika kita berkata tidak baik, ya, kita suka menyakiti orang lain, kita disebut dengan namanya muflis. Rasulullah pernah bertanya kepada sahabatnya, atadruna mal muflis, tahukah kamu orang yang bangkrut? Ya, maka di antara para sahabat ada yang profesinya sebagai pedagang, mereka menjawab, qalu al muflisu fina malla dirhama lahu walamata. Menurut kami orang yang bangkrut adalah orang yang tidak balik modalnya. Nah begitu, tidak punya kekayaan dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW, bukan itu maksud kami. Orang yang bangkrut adalah orang yang menyakiti orang lain, orang yang kemudian membunuh orang lain, maka kebaikan-kebaikannya menjadi hilang. Semoga kita semuanya yang sudah dilatih bulan Ramadan membuang sifat-sifat yang tidak baik, mengisi dalam diri kita bulan Ramadan kebaikan-kebaikan, maka tajalli 11 bulan mendatang isinya adalah kebaikan, keindahan, keselamatan, tutur kata yang baik, suka membantu kepada orang lain. Demikian yang bisa kita sampaikan, teriring doa, semoga kita semuanya memiliki akhlak yang mulia sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diabadikan tadi di dalam beberapa ayat, bahwa Rasulullah memiliki pribadi yang mulia. Dan semoga pula kita semuanya menjadi hasanah, bahagia fid dunya wal akhirah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.